Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenankan saya untuk menyajikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi pemahaman budaya positif di komunitas 25 Banawa Kanama Pande. Saya Deli Noviana, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan khusus, calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di komunitas 25 Banawa Kanama Pande dilakukan dengan kolaborasi antara dua calon guru penggerak, yaitu saya sendiri, Deli Noviana, dan Andi Haslinda, mengingat kami merupakan guru dalam satu sekolah yang sama. Dalam diseminasi ini, masing-masing dari kami menyampaikan konsep inti dari budaya positif serta berbagi pengalaman praktik baik ketika menerapkan budaya positif di dalam kelas. Lebih lengkapnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di komunitas praktisi SDN 25 Banawa Kanama Pande. Salawat serta salam pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan berikutnya di sana. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Fasilitator yang sama saya hormati, dan yang teristimewa Bapak Ibu rekan sejawat yang saya banggakan. Saya akan membacakan surat agenda rapat pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua arahan kepala sekolah, yang ketiga pembahasan agenda rapat mengikuti diseminasi budaya positif, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima doa kafirullah. Ya, baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita ke agenda rapat yang kedua, yaitu arahan kepala sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah dengan hormat kami sebutkan namanya Ibu Nirmawati SPD MPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan rasa syukur dan henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia akan ajarannya. Amin. Insyaallah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang sama berbahagia di siang hari ini, teristimewa calon guru penggerak ya angkatan 8 yang ada di sekolah kami. Dengan hormat kami sebutkan namanya Ibu Andi Haslinda SPD MPD dan Ibu Deli Noviana MPD GR. Ya, alhamdulillah kita hari ini melaksanakan diseminasi terkait program pelatihan yang dilaksanakan oleh TGP kita dengan materi konsep budaya positif, di mana di dalam konsep budaya positif ini ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang disiplin positif, dan yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak terkait dengan materi konsep budaya positif ini, ya kita bisa terapkan di dalam pembelajaran
pembelajaran yang kita laksanakan setiap hari. Ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas kita. Ya, demikian. Semoga materi yang disampaikan nanti itu sangat besar manfaatnya untuk kita semua, untuk anak-anak kita semua. Amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Demikian tadi arahan kepala sekolah kepada guru mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kita ke agenda rapat yang ketiga, pembahasan agenda rapat. Kita beralih ke kegiatan agenda rapat yang ketiga, yaitu pembahasan agenda rapat. Kepada Ibu Fasilitator kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang tetap setia untuk berada di tempat kita dengan motivasi internalnya, insya Allah. Berarti Bapak Ibu berada di sini karena memang ada motivasi internal, karena ingin belajar apa sih budaya positif. Ya, apakah saya bisa terapkan? Karena budaya positif ini bisa membawa kebaikan untuk anak-anak kita, kebaikan untuk kita, dan kebaikan untuk lingkungan sekolah kita. Kalau benar-benar kita terapkan, saya rasa sangat luar biasa sekolah ini, ya. Karena budaya positif itu bisa terbentuk, ya. Karena pada saat kami mempelajari juga, kami memiliki impian, wah luar biasa ya kalau ini benar-benar terjadi di sekolah kita, karena tidak ada lagi yang namanya hukuman. Ya, yang paling panas itu mungkin lebih konsekuensi saja, bukan lagi hukuman. Ya, tidak ada lagi yang seperti itu. Mudah-mudahan kita berada di sini, kita belajar, kemudian kita mencari tahu apa itu dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, untuk membangkitkan motivasi kita lagi hari ini, kita menyanyi bersama-sama dulu Bapak Ibu ya, biar lebih semangat. Oke. Nah, ini lagu ya, judulnya ada itu, tapi aransemen dari lagu Tenda Biru. Oke? Bisa ya? Bisa. Oke, 2, 3. Tak sengaja lewat depan kelasmu, ku melihat ada tanda baru.
sudah mempelajari beberapa contoh-contoh atau komponen-komponen konsep-konsep dari disiplin kebudayaan. Nah, konsep disiplin positif yang tadi sudah dijelaskan ini merupakan lanjutannya. Jadi selain yang dijelaskan Ibu Linda tadi, ada beberapa hal lagi, 3 komponen lagi yang harus kita bahas bersama untuk lebih memantapkan pemahaman kita tentang apa sih budaya positif itu. Ya, yang pertama keyakinan kelas. Tadi sudah dibahas seperti apa gambaran awal dari keyakinan kelas itu ya. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bertanya, Ibu, kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas saja? Sini ada jawabannya. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Benar tidak Bapak Ibu? Iya, benar ya. Daripada kita peraturan itu sepertinya apa yang kita yakini itu akan lebih membekas, kita akan lebih termotivasi untuk menjalankannya daripada hanya sekedar peraturan. Dilarang datang terlambat, harus cepat datang. Itu sepertinya terbebani untuk menjalankannya. Tetapi kalau ada keyakinan yang kita maknai dalam diri kita, maka kita akan termotivasi. Motivasi internal itu akan keluar. Nah, begitu juga dengan murid-murid kita. Makanya itu di awal tahun ajaran baru atau di awal pembelajaran, sebisanya kita bisa melaksanakan keyakinan kelas ini. Ya. Kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berisi pernyataan nilai-nilai kebajikan universal yang diakui bersama. Jadi bukan hanya satu orang saja yang memberikan masukan tentang keyakinan kelas, tetapi semua harus kita kumpulkan. Ya, berawal dari kesepakatan, kemudian kita tarik, kita wujudkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Lanjut, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang abstrak dan dioperasionalkan pada sebuah peraturan. Nah itu, jadi keyakinan kelas ini masih sebuah nilai kebajikan, tetapi dioperasionalkan dalam sebuah kesepakatan atau peraturan. Misalnya, peraturan datang tepat waktu, berarti nilai kebajikan apa yang di situ? Disiplin. Iya, disiplin. Datang tepat waktu itu pengoperasionalnya. Tapi kalau disiplin itu masih bersifat abstrak, tetapi konkretnya itu adalah datang tepat waktu. Perilakunya seperti apa? Kalau misalnya kita tadi misalnya memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara, berarti nilai kebajikannya apa di situ? Keyakinannya apa di situ? Menghormati. Saling menghargai. Nah, menghargai dan menghormati itu anak-anak tidak paham karena itu masih bersifat abstrak. Olehnya itu harus dioperasionalkan dengan peraturan atau kesepakatan. Nah, yang tadi itu memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas dia harus dalam bentuk positif. Begitu juga pada saat kita berbicara. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak-anak, dikurangi kata dilarang, jangan. Ya, tidak. Sebaiknya langsung dipositifkan. Misalnya, tidak boleh terlambat. Jangan. Datang tepat waktu. Hilangkan kata tidak. Karena itu adalah kata yang negatif. Ya, makanya harus diciptakan, dihilangkan kata negatifnya dan diberikan penguatan positifnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman, ketika kita berbicara kepada anak-anak, mungkin pelan-pelan bisa kita ubah. Hilangkan kata dilarang, hilangkan kata tidak, tetapi langsung disampaikan apa yang kita inginkan. Supaya, karena kalau kita bilang dilarang ribut, mereka tidak tahu apa yang perlu dikerjakan. Tapi kalau kita bilang, coba diam nak, iya, lebih positif. Jadi mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Tapi kalau kita bilang jangan datang terlambat, mereka itu masih belum paham. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tapi kalau kalian bilang datang tepat waktu ya nak, mereka tahu, oh berarti saya biasa harus datang tepat waktu. Iya, memang. Tapi tidak terbukti kemudian pelan-pelan tapi konsisten saya rasa itu bisa ya, pelan-pelan.
Tapi di dalamnya itu misalnya dia mengakar, misalnya menghargai pendapat teman, berarti kesepakatannya itu memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan mengakar gitu. Jadi jangan terlalu banyak karena anak-anak akan susah untuk mengimplementasikannya atau menerapkannya. Cukup 3 atau 5 saja. Beda lagi dengan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah mungkin banyak, tidak apa-apa karena dia biasanya tertulis. Tapi kalau keyakinan kelas itu kadang kita tulis, kadang juga tidak. Tetapi saran saya sebaiknya kita tulis, ya. Tetapi melalui alur-alur atau tahapan dari pembuatan keyakinan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, harus bisa diterapkan. Olehnya itu kita harus mengadakan curah pendapat, tanya dengan anak, apa saja nak yang bisa kamu lakukan. Digali mimpinya, sama seperti pada saat kita membuat visi. Kita tanya anak-anak, kita tanya guru-guru kan, apa visimu masa depan untuk anak-anak muridmu. Begitu juga dengan kita tanya kepada anak-anak, nah kamu mau kelas ini jadi seperti apa? Bagaimana kelas impianmu? Dari situ, oh saya mau kelas yang saling menghormati dalamnya Bu. Saya mau kelas yang tidak dimarah-marah Bu. Nah aman gitu. Nanti mereka akan sampaikan, lalu apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan itu? Sama seperti kita kemarin pada saat penyusunan visi kan. Ditanya dulu apa impian kita terhadap sekolah ini, kemudian kita tanya lagi kembali apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan visi. Nah, kita menuju ke alur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya, seperti yang saya sampaikan, sama seperti pada saat kita menyusun visi, ditanya kepada anak-anak, kalian mau kelas yang seperti apa? Mereka akan kasih masukan. Nah, setelah itu, lalu apa yang kalian lakukan supaya bisa mewujudkan kelas yang seperti itu, kelas impianmu? Nah, maka mereka boleh dengan cara seperti kami misalnya diberi mereka kertas. Mereka akan tulis, saya harus begini Bu. Kelas yang aman berarti saya harus menjaga kebersihan. Nah, baru kemudian mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif yang saya sampaikan tadi. Sebaiknya dihilangkan kata tidak, dilarang, dan jangan. Tapi kalau pada saat mereka pertama kali membuat itu, it's okay, biarkan saja. Nanti tinggal diluruskan. Kewajiban kita untuk meluruskan mereka supaya bisa mengubahnya menjadi lebih positif. Yang ketiga adalah menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Nah itu tadi, kita kaitkan atau kita kerucutkan dengan nilai kebajikan yang sudah ada. Misalnya kita kaitkan dengan nilai kebajikan dimensi profil pelajar Pancasila, boleh juga dengan minat yang ada, yang sudah kita ketahui bersama. Kayak tadi, misalnya tepat waktu, berarti nilai kebajikan apa? Disiplin. Kemudian menghargai pendapat teman, saling menghormati. Kemudian berteman dengan siapa saja, ya toleransi. Kemudian memasukkan baju di dalam celana, disiplin, kesopanan, dan ya itu. Nanti kita setelah ada peraturannya, kita hilangkan sudah kalimat negatifnya, kemudian kita tarik ulurnya itu ke nilai kebajikan itu. Ada nanti misalnya satu nilai kebajikan dengan beberapa kesepakatan atau peraturan yang sudah mereka tulis. Misalnya nilai kebajikan disiplin itu tentu banyak macam kan. Berarti misalnya ada 20 nih kesepakatannya nih. Ternyata dari 20 itu ada misalnya 5 nilai kebajikan di situ. Tarik. Nah, kemudian yang keempat, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak tampak seperti. Ada kalimat yang berbeda tetapi maknanya sama. Gitu. Ya. Kemudian yang kelima, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kamu. Baru terakhir, kita tuliskan apa peran guru, apa peran siswa, dan apa peran kepala sekolah. Misalnya, kalau peran siswa berarti menjalankan keyakinan kelas itu. Kalau peran guru misalnya menjalankan keyakinan kelas dan mengontrol perilaku murid. Kemudian peran kepala sekolah apa
Misalnya melihat perkembangan atau progres dari perilaku murid dalam menghayati keyakinan kelas itu. Di situ. Jadi ada 5 tahapan ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, lanjut ini. Manakah aku? Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan kira-kira yang mana keyakinan kelas, yang mana kesepakatan kelas. Kalau yang pertama berdoa sebelum dan sudah belajar, datang tepat waktu, melaksanakan tiket kelas, meminta izin keluar kelas, mengangkat tangan tidak ingin berpendapat, tidak berkata bohong. Kemudian yang ini religius, disiplin, tanggung jawab, kesopanan, menghargai dan menghormati orang lain, kemudian jujur. Berarti yang mana kesepakatan, yang mana keyakinan? Karena sebelah kiri, sebelah kanan keyakinan. Kenapa? Iya, betul. Iya. Kalau yang sana sudah ada sunahnya, Iya. tindakannya sudah. Betul. Ya, mana anak paham ini? Iya. Mana mereka paham? Belum mereka paham, mereka belum punya pemahaman yang baik tentang ini. Iya. Tetapi ketika sudah kita operasionalkan, nah mereka akan paham. Mereka akan tahu apa yang mereka lakukan. Ada kalimat negatifnya enggak? Iya. Ada tapi bohong. Berarti, nah ini sengaja saya taruh. Berarti harus kita positifkan. Berkata yang jujur. Nah itu, jadi biarkan mereka tulis dulu, nanti kita luruskan. Karena kita biasa kan belajar dari kesalahan. Ya? Nah kita lihat. Oke, jadi benar ya. Nah, ini contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah kami laksanakan, implementasikan. Nah, ini kami menuliskannya seperti itu karena tadi kebetulan tidak ada program masuk, langsung saya ambil peran di situ. Jadi kami buat keyakinan kelas. Nah, di sini kami curah pendapat dulu apa kesepakatan apa yang mereka mau lakukan. Nah, mereka tulis. Nah, itu ada yang saya foto dan di belakang bagiannya menempel. Nah, sebaiknya didokumentasikan seperti itu supaya mereka tahu kan kalau tidak kita dokumentasikan kadang mereka lupa. Nah, sebaiknya didokumentasikan seperti itu. Ya, nah, ya betul. Kelas tinggi bagus. Benakku itu kira-kira saya itu nanti mendesainnya itu ketika ini kan ada surat pendapat bagaimana nih anak kelas 1 ketika saya melakukan seperti itu. Ya, kalau saran saya, kalau misalnya saya juga kurang paham di kelas 1, boleh dibantu tuliskan saja barangkali. Maksudnya jangan yang panjang-panjang. Kalau yang sudah bagus kan bisa dibantu oleh rekan sejawatnya atau temannya. Kelas 2 gurunya boleh bantu. Dan masuk kalau Jam 10. karena kelas 1 ini kelas 1 ini 19 saya tahu tangannya ini. Boleh kalau kelas 1 kalau saya enggak namanya waktu itu kita Iya. itu saya kasih pakai PowerPoint itu saya jemput kan iyo gitu mana yang orang pilih saya bacakan tinggal nanti bantu membuat
kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini sama seperti restitusi. Jadi yang kami pelajari tentang si Diana dosen ini. Jadi beliau semua yang menentukan tentang, yang ibaratnya yang menuliskan buku tentang posisi kontrol, restitusi. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa seorang itu tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol orang lain kecuali dia sendiri yang mau. Ya, jadi sebenarnya ada yang lain disampaikan bahwa itu adalah ilusi. Kita seolah-olah merasa saya bisa kontrol dia, padahal belum tentu. Ya, padahal belum tentu kalian bisa mengontrol orang lain. Begitu juga dengan anak-anak murid kita. Kita jangan merasa kita bisa kontrol dia. Kalaupun bisa, itu masih ilusi. Artinya apa? Lambat laun itu tidak akan lama di situ. Dia akan berubah, dia akan kembali ke dirinya. Walaupun saya sudah kontrol ya belum. Ya, nah ini 5 posisi kontrol. Nah, di 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah penghukum. Saya kasih garis seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu silakan refleksi diri, Bapak Ibu berada di posisi mana. Ya, yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan terakhir adalah manajer. Kira-kira yang paling tinggi posisinya yang mana? Manajer. Manajer, iya. Kalau kami sampaikan manajer ini sudah seperti suhu, sudah seperti neneknya restitusi, karena dia sudah memiliki kemampuan untuk untuk membangkitkan nilai kebajikan dari anak itu. Nah, kita lihat penghukum. Guru seperti ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Makanya kata-kata yang sering dia ucapkan adalah patuhi perintah saya. Awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Pernahkah Bapak Ibu mengucapkan kamu terus yang Kenapa? Ya, pada saat kita menggunakan kata-kata ini, motivasi internalnya belum keluar. Dia melakukannya supaya dia dihukum. Berarti itu hanya ilusi, tidak lama itu. Habis itu dia kembali ulang. Makanya kita selalu bilang ini tidak efektif ternyata ya pada saat kita hukum mereka. Karena itu hanya ilusi. Kita seolah-olah kontrol dia, padahal sebenarnya tidak. Hanya pada saat itu saya dikontrol. Selesai itu sudah dia kembali. Oke, teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman bisa positif dan juga bisa negatif. Nah, yang tadi saya sampaikan negatifnya itu dia akan mengandalkan kita. Positifnya dia akan mengandalkan kita, tetapi negatifnya ketika dia tidak ada, dia kembali lagi ke ilusi tadi itu, dia kembali lagi ke dirinya, ribut lagi. Lalu apa sebaiknya? Kita lihat lagi posisi pemantau. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Nah, kalau sudah di pemantau ini, kita sudah sering menggunakan konsekuensi itu, bukan lagi penghukum, bukan lagi hukuman, sudah ke konsekuensi itu. Kalau kamu kenapa terlambat karena apa misalnya? Apa konsekuensinya kalau kamu datang terlambat? Kita sudah menanyakan konsekuensi yang mereka dapatkan ketika melanggar sebuah kesepakatan. Jadi dia tanya konsekuensinya apa, kita cari tahu lebih dalam apa penyebabnya, kemudian mereka harus laksanakan konsekuensi itu. Jadi misalnya sudah ada kesepakatan
yang kita sepakati bersama antara murid dan guru, kemudian kita berupaya untuk mengarahkan dia untuk melaksanakan konsekuensi itu. Kalau kita sebagai pemantau, nah tentunya berdasarkan data-data, misalnya sudah berapa kali dia terlambat, ada buku catatan kita. Nah berarti kita sudah memasuki posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi ada konsekuensi di situ. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah ini adalah posisi sungguhnya. Di posisi manajer ini dia memadukan keterampilan sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai seorang manajer. Dia padukan ini. Nah sehingga di tahap posisi kontrol sebagai manajer ini, guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada saat di manajer ini, kita bermain sudah dengan segitiga restitusi. Otomatis, tentunya bagaimana cara kita mencapai posisi sebagai manajer ini, kita harus paham dulu apa itu segitiga restitusi, sehingga kita bisa terapkan pada saat anak-anak mengalami permasalahan dalam pembelajarannya. Nah, apa yang kita sampaikan kepada anak-anak, kita bisa menyampaikan apa yang kita yakini. Nah, bagaimana kita mau sampaikan yang kita yakini kalau belum kita buat itu keyakinan kelas? Jadi tidak bisa kita tak sampai ke tahap manajer kalau kita belum buat keyakinan kelas itu. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, di posisi manajer ini, Bapak Ibu akan kalau tadi di pemantau sudah ada konsekuensinya kan? Ketika dia langgar peraturan ada konsekuensinya. Tetapi kalau pada saat di manajer ini, ketika dia melanggar peraturan, ya, ketika anak murid melanggar peraturan, maka kita akan membantu anak untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Misalnya, kalau tadi misalnya dia mengganggu teman, atau tidak dia menyebut nama orang tua teman. Nah, kita tidak boleh bilang langsung, oh berarti kau harus minta maaf sama dia, jangan. Kalau konsekuensi kan seperti itu. Kalau kamu berbuat salah minta maaf. Tetapi kita tanya sama dia, lantas apa yang harus kamu lakukan supaya bisa memperbaiki kesalahanmu? Makanya kita bantu dia menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Dia sendiri yang temukan solusinya. Jangan kita yang sampaikan, berarti kau harus minta maaf nak. Jangan. Iya, kita ajarkan dia untuk menemukan solusi supaya dia terbiasa bertanggung jawab, supaya dia bisa kaitkan kesalahannya dengan keyakinan kelasnya, dengan solusinya. Keyakinan kelas apa yang dilanggar, lantas apa solusinya? Nah, ini. Misalnya ada kasus adik terlambat hadir di sekolah. Kalau pembuku dengan suaranya besar, coba dipraktekkan di Zul. Kira-kira apa lagi? Bagaimana katanya? Ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunduk. Ya, coba ikutin. Silakan dulu. Berdiri. Kenapa terlambat? Ya, melotot. Betul deh. Nadanya tinggi Bu ya? Tinggi. Oke, betul. Terima kasih Ibu. Oke. Nah, pada saat kita di posisi murid dimarahi seperti itu, apa perasaannya kita? Merasa bersalah. Merasa kasihan. Merasa iba, Bu. Beban dengan apa yang sudah kita lakukan.
Ternyata selama ini saya berbuat ini ternyata salah. Iya. Karena Karena kita sampai di rumah itu sesama. Iya. Karena saya minta maaf dengan tadi itu kalau yang saya Semuanya iya. minta maaf. Iya, betul. Nah, hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ketika kalian marah seperti itu, dia bisa dia salurkan ke orang lain. Iya. Itu yang parahnya. Makanya kadang kita bilang, oh di rumahnya dia marah-marah. Akhirnya sampai di sekolah dia marah-marah ke orang lain. Kan dimarahi orang tuanya, dia sampai di sekolah dia berbuat anarkis. Karena itu, karena sifat penghukum itu benar-benar luar biasa, akan membekas di hati anak-anak. Nah, sekarang coba pembuat merasa bersalah, silakan Buniar. Silakan Buniar. Iya. Akan mengelas, haus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Udah itu. Ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat. Kamu kenapa ya senang sekali mengucapkan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Yuda, kenapa sekali kamu ini nak? Itu bahasanya. Iya. Yuda, kenapa sekali kamu ini nak? Kenapa bis di rumah sehingga kau malas datang ke sekolah? Ibu kecewa sekali. Kecewa, Nak. Kecewa ya Bunda. Karena itu ada kata ibu nih kalau merasa bersalah ya. Kalau ibu hati kamu bagaimana? Ya. Nah, hasilnya Tidak bisa kecewa tidak membuat murid merasa bersalah. Kalau saya tuh aduh, ibu benar-benar kecewa. Yang membuat masalah iya benar sekali ya. Seolah-olah oh iya Halus tapi iya halus tapi dia disalahkan, akhirnya dia punya perasaan kayak tidak diterima. Dia tidak berharga. Tadi saja dengan Henry, dia orang mau berdoa dia baru itu, dia saya begini, kenapa sekarang itu Siapa itu? teman saya tadi Betul. Kira-kira apa bahasanya Ibu Tifa yang pas? Saya juga kalau sampai manajer sepertinya belum bisa. Coba katanya sebagai teman saja. Ayo dong. Gitu kan. ayo nak, Iya, kamu bisa. ayo semangat. Bagaimana kamu saya pusing. tadi pada saat olahraga kelas 1 itu Ayo, laksana bikin putih. Pucuk besar ini. Kan saya mengajar dia mau tarik juga. Jangan. Kalau saya sempat sampaikan sama anak, tolong Lana, jangan seperti itu. Sempat. Kalau kamu buat kesalahan, ibu dimarah juga sama kepala sekolah. Akhirnya saya buat mereka merasa bersalah. Ya. Kalau kamu buat kesalahan, ibu dimarah juga sama kepala sekolah. Kasihan ibu nak. Nah, itu. kadang pernah ada Iya. kadang anak-anak dia bilang, tidak dimarahi juga kita kan dibilang yang marah kepala sekolah. Kadang mereka halus ya. Nah, betul. Kalau tidak terlalu halus, maka iya. Iya, betul. Nah, ini masih di tahap yang kedua. Posisi pertama kan penghukum. Posisi kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Nah, ini teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Bisa tertawa ringan ya.
Saya sering seperti itu. Iya. Ya. Dan kita lihat bahwa Miss Ellen disenangi oleh banyak anak. Tetapi ketika Miss Ellen tidak ada, iya. Dicari. Dan juga kita yang masuk di situ, dia akan membanding-bandingkan. Tahu kan banyak. Nah, kemudian memantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adik tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi? Nah, tahap memantau ini kita sudah bahas konsekuensi kepada anak-anak. Ya, tetapi berdasarkan data, apakah memang dia sudah menyepakati itu? Apakah memang ada konsekuensinya? Dan memang hukumannya itu pelanggaran dengan konsekuensi yang dilakukan. Oke, nah saya sampaikan bahwa pada saat kita sudah mencapai posisi kontrol manager, kita sudah menerapkan restitusi atau segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Kita bahas dulu restitusinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dengan karakter yang lebih kuat dan kembali kepada kelompok mereka. Pada saat kita panggil dia dan dia nanti sudah selesai, kita bantu menyelesaikan masalahnya, dia kembali ke kelas itu, dia punya karakter yang lebih kuat. Apa karakternya? Dia semakin memahami keyakinan apa yang sudah dia langgar dan dia berusaha untuk tetap menjalankan, memperbaiki keyakinan itu, mengikuti keyakinan itu. Nah, kemudian tahapan dari segitiga restitusi sama seperti pada saat kita membuat keyakinan kelas, ada alurnya, ada tahapannya. Nah, tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di tahapan 3 ini ada kata-kata pendukung kita, ada kata-kata yang membantu kita di setiap tahapannya. Nah, kita pakai kata-kata itu. Nah, menstabilkan identitas. Jadi di tahapan ini teman-teman, kita itu ketika dia berbuat salah, kita tanya kita stabilkan identitasnya. Jangan langsung dibilang yang kamu lakukan itu salah. Tetapi kita stabilkan dia, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, orang lain juga berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Supaya dia berani mengeluarkan apa yang dia rasakan. Tapi kalau kita langsung judge dia, yang kamu melakukan salah, nah, kira-kira mau nggak dia sampaikan apa keluhannya? Tidak. Ayo nak, ya, ceritakan apa yang terjadi nak. Nah, akan disampaikan, baru kita kasih penguatan dia. Berbuat salah tidak apa-apa. Semua orang pernah salah, tetapi kita di sini mencari solusinya nak. Nah, kata-katanya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jangan langsung dimarahi ya, kita tanya dulu. Ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ketika dia berbuat kesalahan, jangan langsung kita anggap, oh dia yang gak buat itu salah. Nah, pada saat anak-anak berbuat kesalahan, ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Kebutuhan manusia itu ada 5. Kesenangan, merasa dicintai, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Misalnya anak-anak dari Borneo dia lambat datang ke sekolah. Bisa jadi dia terlambat tidur karena dia bantu orang tuanya. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup itu, teman-teman. Kalau kalian langsung marahi dia, padahal dia ini sedang bertahan hidup ini,
disampaikan, iya Bu, saya datang terlambat karena misalnya tadi malam saya lambat tidur karena bantu orang tua. Iya Bu, saya ganggu misalnya pada saat dalam kelas ada anak-anak yang bermain. Iya Bu, saya suka ganggu ayat karena pada saat dia marah Bu, saya suka lihat. Berarti kebutuhan kesenangan yang sedang dia inginkan. Ya, senang, dia senang ganggu teman itu. Memang kita kan mau senang, mau nggak senang? Mau. Ya, semua orang punya kemauan atau kebutuhan untuk senang. Tetapi tugas kita adalah kan di sana kesenangan yang lain kamu lakukan. Bisa kesenangan itu kamu dapatkan pada saat dia beristirahat. Ya, jadi validasi tindakan yang salah dasarnya adalah setiap manusia atau setiap anak punya kebutuhan yang ingin dia penuhi. Ketika dia melakukan kesalahan, berarti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Misalnya, apalagi misalnya ya kebutuhan misalnya merasa dicintai. Gitu. Misalnya dia berjalan ke sana kemari, ternyata dia pakai bando yang baru. Kenapa jalan-jalan ke sana kemari? Terus siapa ya? Ibu tidak lihat ada. Iya. Dia mau pamerkan itu. Jadi memang ada yang mendasari dia untuk melakukan sesuatu yang kebutuhan itu. Iya, tapi dia tidak sadari. Jadi ingat, ada 5 kebutuhan manusia itu. Yang pertama kesenangan, yang kedua merasa dicintai, yang ketiga kebebasan, keempat penguasaan, kelima bertahan hidup. Yang biasa dilakukan anak-anak yang di kampung-kampung itu bertahan hidup ini ya. Iya. Nah, disampaikan sama dia, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya dia berbuat kesalahan, ibu hargai yang kamu lakukan. Padahal misalnya dia cubit temannya, iya nggak apa-apa nak. Alhamdulillah kamu cuma cubit anaknya temanmu, bukan kamu pukul. Alhamdulillah kamu tidak lakukan sampai tahap pemukulan. Jadi kita validasi walaupun salah tindakannya, kita lihat kembali kebutuhannya kenapa melakukan itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita bisa laksanakan segitiga restitusi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, di sini sudah kita tanya sama dia. Kira-kira nak, pada saat kamu ganggu teman, keyakinan kelas apa yang kamu tidak laksanakan? Laksanakan. Kira-kira kalau kamu datang terlambat, Sebarkan nanti. keyakinan kelas apa? Iya, kalau kamu datang terlambat, keyakinan kelas apa yang tidak kamu lakukan? Disiplin. Kira-kira kalau kamu pukul teman, keyakinan apa yang tidak kamu laksanakan? Itu bagaimana cara keyakinan kalau kita buat keyakinan. Jadi di tahapan ini. Nah, setelah tahapan ini, pada saat sudah mereka tahu keyakinan apa yang mereka langgar, baru kita tanyakan, kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini apa yang harus kamu lakukan? Nah, kalau memantau tadi, berarti konsekuensinya kamu harus dihukum. Gitu. Tetapi kalau di tahapan manajer, kita tawarkan sudah sama dia, kira-kira kita bantu dia, apa solusinya? Nah, kalau jadi mereka paham, oh iya saya harus minta maaf Bu. Nah, tidak kalau dia robek kertasnya temannya, saya harus ganti bukunya Bu. Ya. Nah, sekarang kita lihat kasusmu bermasalah. Di situ kami menerapkan segitiga restitusi. Jadi supaya teman-teman ada gambaran bagaimana itu penerapan segitiga restitusi dengan melalui 3 tahap ini. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan, menanyakan keyakinan. Oke, teman-teman, sebelum saya akhiri barangkali ada yang mau ditanya. Keyakinan kelas ini
berhubung saya sudah membuat kesepakatan dengan siswa kelas 4, baru tadi juga terjadi. Apakah sudah benar cara saya ini? Ada konsekuensi yang mereka akan terima ketika mereka melanggar keyakinan kelas itu. Kalau keyakinan kelas saya tadi salah satunya itu menghormati guru dan teman di dalam kelas ketika pembelajaran bahasa Inggris. Konsekuensinya, saya meminta pendapatnya Ibu Dewi. Apakah sudah benar konsekuensi yang saya terapkan sama mereka? Konsekuensinya itu mendapat tambahan belajar bahasa Inggris ketika pulang sekolah selama 1 jam. Itu cukup lama sepertinya, dan alhamdulillah mereka sepakati itu. Mereka sepakati kesepakatannya kita tadi. Ya, apakah itu lama mengambil banyak haknya mereka atau bagaimana? Saya butuh solusinya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Miguel. Nah, kita lihat tadi keyakinannya adalah ketika mereka melanggar kegiatan menghargai itu ya, tidak menghargai guru atau guru siapa saja yang masuk di kelas itu, mereka akan mendapatkan konsekuensi dihukum 1 jam dengan tambahan pembelajaran. Kira-kira nyambung nggak ya? Ya, oke, sejenis dan hukuman. Oke, karena apa? Waktunya lama. Iya, efek lama dia, dan efeknya lebih itu, kayaknya lebih terasa sakit kalau sampai 1 jam. Jadi tidak seimbang. Nah, Ya, tidak seimbang antara tadi hanya tidak menghargai terus dihukum dia 1 jam belajar. Iya. Jadi itu sudah bukan konsekuensi lagi, kayaknya lebih Hukuman. Nah, betul. Nah, jadi lantas pasti Miss berpikir lantas apa kira-kira yang harus dilakukan. Nah, kita lihat lagi kira-kira apa memang konsekuensi yang sepadan ketika dia melanggar keyakinan itu. Menghormati orang lain, kira-kira apa yang harus dilakukan? Berarti meminta maaf. Itu yang paling tepat, konsekuensinya adalah dia harus minta maaf. Tetapi kalau kita lakukan segitiga restitusi, dia tanyakan sama dia, ketika kamu tadi tidak hargai gurunya masuk, apa yang harus kamu lakukan? Nah, mereka akan jawab minta maaf. Tetapi boleh juga kita sampaikan, pada saat kalian melanggar ini berarti apa konsekuensinya. masih menyambung dari ibu, tapi untuk kita semua kayaknya ya, boleh tidak seperti ini ya. Ketika kita sudah membuat kelas, di situ ada sudah aturan kelas ya, dengan ada nilai-nilai kebaikan apa yang dituju oleh aturan ini. Nah, boleh tidak itu dibarengi dengan ada konsekuensinya? Ya, boleh tidak? Kalau kita sambung saja, boleh tidak seperti itu kita lakukan? Nah, jika tidak, berarti konsekuensi tidak usah kita bagi dengan konsekuensi, tergantung mereka kesadarannya sendiri ketika dia mau melakukan itu atau mau melanggar. Dan ketika dia melanggar aturan ini sebenarnya kita sebenarnya ada konsekuensi. Nah, bagaimana pengaturannya ini? Nah, apakah dibarengi dengan konsekuensi tertera di situ atau bagaimana? Atau disepakati bersama dia tidak usah sesuai dengan apa saja yang terjadi pada saat itu langsung kita tangani. Ya, betul. Sempat juga saya punya pertanyaan itu kepada fasilitator bahwa apakah memang itu selalu berbarengan? Kalau menurut jadi itu, kalau kita kan terbiasa tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi ketika ada yang memberi masukan, iya tetap ada konsekuensinya. Tetapi konsekuensi itu memang harus disepakati. Ya, kalau mereka sepakati dan memang tapi kita punya peran di situ, apakah itu memang bisa sepadan dengan apa namanya keyakinan itu, tindakannya itu. Nah, biasanya kan anak-anak dia tidak pahami itu sepadan atau tidaknya. Nah, tugas kita di situ
langkah-langkah yang ada di tahap pembuatan keyakinan kelas itu tidak tertulis konsekuensinya, harus hanya sekedar curah pendapat saja, tidak tertulis. Berarti konsekuensi kita berikan ketika hal itu dilanggar kayaknya. Nah, pada saat itu nanti kita tidak tahu seberat bagaimana dia melanggar kita. Jadi boleh kita sepakat bersama saja semuanya. Ketika kita membuat keyakinan kelas, cukup aturannya saja dengan nilainya, tidak usah dicantumkan dengan konsekuensi. Tapi perlu disepakati bersama awalnya. Perlahan-lahan kan seperti itu, nanti lama-kelamaan mereka sudah akan paham itu. Pada saat kami ujian kemarin, hari Senin kami buat tentang kesepakatan kelas itu, dan besoknya itu anak-anak kelas 6 itu dia langsung bilang, jangan lupa ingat kesepakatan kita yang kemarin ya. Mereka langsung sadar seperti itu, karena kita sudah terapkan itu. Pas besoknya dia langsung bilang, ingat kesepakatannya kita itu kelas 6. Pada saat saya mengawas, dia langsung bilang, ingat kesepakatan kita Berarti memang ketika tidak ada curah pendapat, mereka itu punya tanggung jawab dengan kesepakatan yang mereka buat. Nah, kalau kelas 1 kelas 2, nah mungkin kita guru yang agresif kayaknya, kita yang mengingatkan. Gitu. Besok lah ya, sepakat kita hari ini, begitu kayaknya. Iya, betul sekali. Tadi sudah terjadi tadi. Baru disepakati, sudah ada yang berbicara. Menghargai guru itu sama dengan kita berbicara ketika guru menjelaskan. Ternyata sudah ada yang ratus loh di situ sudah. Ingat kesepakatannya kita. Baru tenang lagi. Bukan hanya kelas 1, bahkan kita kelas tinggi, memang pelan-pelan, baru 1 kali, besok tetap juga. Tapi itu tadi, pelan-pelan kita lakukan, kemudian konsisten. Namanya ini berproses, namanya hal yang baik ya, tidak semudah bagikan ini mengubah perilaku ini. Iya, cuma di saya teman-teman, saat kami berdua, mari kita laksanakan ini bersama-sama, karena tidak bisa saya dan Ibu Linda saja melaksanakan ini, tetapi perlu kolaborasi bersama bagi teman-teman. Kami membuka pintu sebesar-besarnya untuk teman-teman. Ketika ada yang tidak dipahami tentang budaya positif, kami menerima pertanyaan-pertanyaan itu dan sama-sama kita jawab, supaya tidak ada lagi kekeliruan tentang budaya positif itu seperti apa, terutama yang posisi kontrol tadi. Jangan sampai terjadi seperti kita, karena kita sudah sekolah penggerak, di dalamnya ada guru penggerak, tetapi kita masih melakukan itu, percuma saja ada diskriminasi ini. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mau berubah, itu bisa kita laksanakan bersama-sama. Oke teman-teman, terima kasih dari saya dan Ibu Linda, karena teman-teman sudah menyediakan waktu yang sangat luar biasa dari jam 2 tadi, setengah 2 mungkin ya, jam 2 berada di sini. Tentunya mudah-mudahan motivasinya, karena motivasi internal itu ada yang ingin dipelajari dan kita terapkan bersama-sama. Itu saja dari kami teman-teman. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Murid bermasalah. Ketika saya sedang mengajar, saya melihat salah satu siswa laki-laki bernama Fahri masuk ke kelas tanpa mengucapkan salam. Kemudian langsung menghampiri Ruwaidah yang duduk di samping pintu masuk kelas. Fahri menarik pulpen Ruwaidah dan menjatuhkan botol air minum, sehingga secara spontan Ruwaidah marah dan menyebut nama orang tua Fahri. Peristiwa ini membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua
untuk jangan pulang dulu setelah KBM berakhir. Penanganan yang saya lakukan untuk kasus murid bermasalah dengan penerapan segitiga restitusi dapat dilihat dari video selanjutnya. Fahri tahu kenapa belum Ibu izinkan pulang? Iya, tahu Bu, karena tadi saya mengganggu Ruwaida pas sedang belajar. Apa yang kamu lakukan terhadap Ruwaida, Nak? Saya tadi menjatuhkan pulpennya dan tidak sengaja menjatuhkan botol minumannya, Bu. Kenapa kamu lakukan itu, Nak? Saya iseng Bu, hanya ingin bercanda dengan Ruwaida. Fahri tahu. Nah, kalau Fahri mengganggu Ruwaida, memancing emosinya Ruwaida sehingga dia sebut nama orang tuamu, akhirnya Fahri sekarang berada dalam masalah. Iya Bu, saya tidak sengaja. Saya hanya ingin bercanda. Ibu di sini, Nak, bukan untuk mencari siapa yang salah, Nak. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Kita sama-sama berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Nak. Fahri pasti melakukan itu karena punya alasan, kan? Pasti Fahri senang kalau temannya terkejut, kalau temannya marah dan kesal. Iya kan, Fahri? Iya. Ibu lihat Fahri senang melakukannya. Tetapi Fahri tidak tahu bahwa apa yang Fahri lakukan itu bisa menyakiti orang lain, Nak. Dalam hal ini Ruwaida itu. Sehingga Fahri sekarang berada dalam masalah, Nak. Iya Bu, saya minta maaf. Apakah Fahri masih ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah kita bikin dulu, Nak? Kira-kira bagian kesepakatan kelas yang mana yang belum Fahri tunjukkan? Bersikap baik kepada orang lain, menghargai teman, dan menghormati sesama teman. Nah, itu. Fahri ternyata mengingat dengan detail kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Tetapi, Nak, dengan mengganggu teman ketika membuat tugas itu, apakah sudah menghargai dan bersikap baik dengan teman, Nak? Tidak Bu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa jika terus bersikap usil, Fahri? Saya ingin menjadi orang baik Bu dan menghargai sesama teman. Oke, sekarang apa yang bisa Fahri lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Nak? Saya akan meminta maaf kepada Ruwaida dan berjanji tidak mengulanginya lagi Bu. Bagus. Tapi jika nanti tetap Fahri ulangi lagi bagaimana? Saya akan menerima sanksi yang Ibu berikan. Oke, sekarang bermaaf-maafanlah berdua ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ayo lakukan, Nak Fahri. Saya minta maaf Ruwaida. Iya Fahri. Silakan Ruwaida bercerita. Tadi ya Bu, saya sedang belajar dan Fahri mengganggu. Saya jengkel dan saya menyebutkan nama orang tuanya. Apakah dengan menyebut-nyebut nama orang tua Fahri merupakan solusi yang tepat, Ruwaida? Tidak Bu, saya tadi keceplosan. Saya jengkel. Apakah Ruwaida tahu menyebut nama orang tua teman itu, Nak, selain tidak sopan, juga merupakan salah satu perilaku bullying? Iya Bu. Oke, Ibu tidak ingin terus mengungkit kesalahan Ruwaida. Ruwaida kan sudah tahu kalau Ruwaida salah. Sekarang Ibu ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Kita sama-sama berpikir, Nak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Ruwaida pasti punya alasan karena tadi berbicara yang tidak baik. Pasti karena Ruwaida ingin diakui dan dihargai karena sedang mengerjakan tugas, kan? Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang kesepakatan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percayai? Kira-kira bagian kesepakatan kelas yang mana yang belum Ruwaida tunjukkan? Kita harus saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain Bu. Kita tidak boleh melakukan bullying dan harus bersikap baik kepada orang lain. Ternyata Ruwaida mengingat dengan baik kesepakatan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apakah dengan tindakan tadi sudah menunjukkan bahwa Ruwaida menghargai dan menghormati orang lain? Tidak Bu. Sekarang apa yang bisa Ruwaida lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Nak? Saya minta maaf Bu. Minta maaf itu mudah, tapi bagaimana ke depannya, Nak? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Bu. Oke, pegang janjimu ya, dan jangan diulangi lagi ya, Nak. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Nak. Sekarang silakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri. Saya senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Deli karena beliau tidak marah, tetapi membantu saya mencarikan solusi permasalahan yang saya hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruwaida. Saya senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Deli karena beliau membuat saya sadar bahwa keyakinan sekolah harus dilaksanakan dan membantu mencarikan solusi yang saya hadapi.